bersama-sama. Kak Durman percaya adik-adik sudah siap, Kak Durman juga udah siap untuk beribadah hari ini. Kak Debbie juga siap, Kak Durman. Yuk adik-adik kita ibadah bersama-sama. Sama-sama. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi di Denakin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Debbie. Iya, Kak Durman. Tentunya Kak Debbie sama Kak Durman senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Begitu juga Hana dan Shalom. Loh, Shalom, kenapa hari ini tampaknya lesu sekali? Shalom sedang sedih, Kak. Kenapa Shalom sedih sekali? Shalom rindu pergi ke sekolah dan bermain dengan teman-teman, Kak. Tapi nggak tahu kapan virus corona akan segera hilang. Benar, Kak. Hana juga merasa bosan. Sudah setahun terkurung di dalam rumah. Kapan bisa seperti dulu lagi ya? Shalom dan Hana, apakah kalian tahu nih kenapa Tuhan Yesus mengizinkan virus corona masih ada sampai saat ini? Aku jadi lebih sering bersama papa mama di rumah. Papa dan mama jadi guru aku mengerjakan tugas online di rumah. Tentu saja Hana dan Shalom, kalian jadi semakin dekat papa dan mama. Tetapi ada maksud Tuhan loh. Tuhan Yesus mengizinkan semua itu terjadi. Ya, penyakit ini membuat kita menjadi susah nih adik-adik. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih sayangnya memelihara setiap kita. Memelihara Kak Durman, memelihara Shalom dan Hana dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, dalam keadaan baik selama di masa pandemi ini adik-adik. Wow, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan atau kita mau beribadah, memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yang di rumah, lipat tangannya. Hana dan Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami hadir untuk menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian kami, lewat tarian kami, lewat suara kami Tuhan. Itu bahwa kami sayang dengan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami di mana kami beribadah secara online Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan Amin. Yuk adik-adik, kita mau menari, memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Dia juga sanggup membangkitkan. Jesus is the healer of body weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of heart made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Ayo menari buat Tuhan Yesus adik-adik. Sing one more time. Jesus is the healer of body weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Because Jesus is the healer of the world. Yang percaya adik-adik semua katakan amin. Adik-adik,
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Dia memberikan hidup yang kekal buat setiap kita adik-adik. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan ya. Firman menjadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yuk sekali lagi adik-adik nyanyi ya. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Ayo adik-adik lebih lagi katakan, Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yuk adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Hana dan Shalom, tahukah cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Kak Devi? Kayaknya pernah dengar deh Kak ceritanya. Wow, ketika Lazarus sakit adik-adik, Marta dan Maria mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus agar segera datang ke Betania dan menyembuhkan Lazarus loh. Tetapi, siapa yang berjalan di waktu malam seringkali bisa jatuh karena tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sedang tidur sekarang, tetapi aku mau pergi ke sana untuk membangunkan dia. Nah, tetapi dengarkan ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus menerima pesan itu, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan akhirnya Lazarus meninggal dan dikuburkan adik-adik. Marta, Maria, dan orang-orang yang mengenal sama Lazarus, Kak Durman, sangat sedih karena kehilangan dan karena mereka berharap bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus sebelum dia meninggal. Kenapa Tuhan Yesus tidak segera datang dan malah membiarkan Lazarus meninggal, Kak? 4 hari setelah Lazarus meninggal, Tuhan Yesus tiba di Betania adik-adik. Marta dan Maria yang mendengar Tuhan Yesus datang segera berlari mendapatkan Tuhan Yesus dan menangis serta curhat. Seandainya Tuhan Yesus datang lebih cepat, maka Lazarus tidak meninggal. Banyak orang Yahudi sudah datang mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian saudara mereka. Marta berkata kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang ini juga Allah akan memberikan kepadamu apa saja yang Engkau minta kepadanya." Tuhan Yesus menjawab, "Saudaramu akan hidup kembali." Marta berkata, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit dan hidup lagi pada waktu dunia ini berakhir. Akulah yang memberi kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Dan semua orang yang masih hidup dan percaya kepadaku, sebenarnya mereka tidak akan pernah mati." Marta, apakah kamu percaya akan hal ini? Guru sudah ada dan dia mau bertemu denganmu. Mendengar hal itu, Maria langsung berdiri dan pergi menemui Tuhan Yesus. Waktu Maria sampai di tempat Tuhan Yesus berada dan melihatnya, dia langsung sujud menyembah di depan kakinya. Maria berkata, "Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelumnya, saudaraku pasti tidak meninggal." Waktu melihat Maria dan orang-orang Yahudi di situ menangis, Tuhan Yesus merasa sangat sedih dan bersusah hati. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah kalian menguburkan dia?" "Mari ikutlah Tuhan, lihatlah." Tuhan Yesus sampai di kuburan. Kuburan itu adalah sebuah gua batu yang ditutup dengan batu besar. "Pindahkan batu itu," kata Tuhan Yesus. Tetapi Marta berkata, "Tuhan, sudah 4 hari mayatnya di dalam kuburan itu. Ya sudah berbau." "Ingatlah, kalau kamu percaya kepadaku, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya." Orang-orang membuka pintu batu kuburan itu. Pintu batu kuburan itu pun terbuka. Sesudah mereka memindahkan pintu batu yang besar itu, Tuhan Yesus melihat ke langit dan berkata, "Bapa, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah mendengarkan doaku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku berkata seperti itu karena orang banyak yang berkumpul di sini sedang mendengar doaku. Dan aku mau supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus memanggil dengan suara yang kuat, "Lazarus, keluarlah!" Lalu Lazarus keluar dari kuburan itu. Tubuhnya masih terikat dengan kain pembungkus mayat. "Bukalah kain-kain itu supaya dia bisa bebas untuk berjalan," kata Tuhan Yesus. Banyak dari mereka menyaksikan keajaiban itu dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kematian Lazarus ini memang Tuhan izinkan terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, Kak Durman, melalui diri Tuhan Yesus. Karena waktu itu banyak sekali orang yang masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus nih adik-adik. Sehingga Lazarus dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Oh, seperti itu ya, Kak. Jadi melalui kematian Lazarus, Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Ya, shalom, benar. Adik-adik, tahukah kalian bahwa ada orang lain yang Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian selain Lazarus? Anak perempuan Yairus ya, Kak? Ya Hana, betul sekali. Tetapi ada lagi nih, seorang pemuda, anak dari janda di Nain. Nah, dari semua peristiwa kebangkitan itu ada yang sama loh, Kak Durman. Apa, Kak? Ya, ketiganya mengalami tubuhnya yang mati menjadi hidup kembali, dan pengharapan mereka yang mati menjadi bangkit kembali nih adik-adik, karena ada Tuhan Yesus Sang Mesias kita. Maksudnya pengharapan yang dibangkitkan bagaimana, Kak? Lazarus, anak Yairus dan pemuda Nain menjadi harapan keluarga loh. Ketika mereka meninggal, maka harapan keluarga terhadap mereka juga mati. Namun ketika Tuhan Yesus hadir, maka mukjizat terjadi. Itu sebabnya pengharapan yang sudah mati Kak Devi dan hilang menjadi hidup dan terbuka bagi kita.
Wah, luar biasa sekali ya Kak, Tuhan itu. Kalau kita putus asa, Tuhan sanggup membangkitkan kembali harapan kita. Nah, adik-adik, jika kalian punya cita-cita, harapan yang sudah hilang karena berbagai hal, atau kalian pernah gagal untuk mendapatkan nilai yang baik, orang tua kalian selalu bertengkar, kalian sakit dan tidak kunjung sembuh, atau seperti yang dialami oleh Shalom dan Hana, kalian merasa takut tidak akan bisa bersekolah kembali dan gak bisa kumpul lagi dengan teman-teman, semua itu membuat harapan kalian hilang adik-adik. Hari ini dengarkanlah, Tuhan Yesus adalah Allah yang membangkitkan yang sudah mati. Dia sanggup membangkitkan apa yang menurut kita tidak mungkin adik-adik. Tuhan Yesus juga sanggup mengembalikan apa yang sudah hilang dalam hidup kita. Wah, keren banget Tuhan Yesus ya Kak Durman. Betul Kak Debi. Adik-adik, seru kan firman Tuhan hari ini? Seru banget. Oke adik-adik dan Kak Debi, Hana dan Shalom, saatnya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, untuk ayat hafalannya seru sekali ya Kak Debi ya. Iya Kak Durman, pastinya adik-adik di rumah juga pasti bisa menghafal ayat hafalannya. Ya adik-adik, karena adik-adik sudah dengerin firman Tuhan tadi, pastinya dari Kak Debi sama Kak Durman punya pertanyaan. Ya, apa itu Kak Durman pertanyaannya? Pertanyaan dari Kak Durman, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan Lazarus mati? Dan pertanyaan dari Kak Debi, coba nih adik-adik tuliskan apa saja yang menjadi cita-cita atau harapan adik-adik. Apakah dari antara harapan adik-adik itu ada yang sudah terwujud atau sudah tercapai? Tetapi kalau belum tercapai, apa yang adik-adik akan lakukan? Nah, kirimkan setiap jawaban adik-adik, baik itu pertanyaan Kak Durman dan Kak Debi, ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ya. Jangan terlambat kirimin jawabannya Supaya adik-adik selalu dapat hadiah. Betul, Kak Kakak akan Dewi. kasih hadiah untuk setiap adik-adik yang menjawab pertanyaan dengan baik, tepat, dan cepat. Betul Kak Debi dan adik-adik di rumah. Kita tunggu ya untuk jawaban adik-adik. Karena adik-adik sudah tahu dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Betul Kak Debi. Waktunya kita untuk aktivitas. Adik-adik, kita mau aktivitas. Yuk adik-adik, siapkan peralatannya. Selamat beraktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan kelas besar, sendok, double tip, perban atau kain kasa, gunting, mata. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Ardian kembali bertemu dengan kalian untuk beraktivitas hari ini. Nah, tadi sudah dengar firman tentang Lazarus kan? Aktivitas hari ini kita mau membuat Lazarus. Wah, seperti apa? Yuk kita siapkan, kita lihat bahan yang sudah disiapkan oleh Papi Mami. Ambil double tip, lalu kita akan tempelkan di bagian belakang sendok. Buka double tipnya. Sekarang buka perbannya. Sendok ini adalah tubuh Lazarus yang sudah meninggal. Sekarang kita mau tutup dengan perban. Perban ini adalah kain kafannya. Kita lilitkan ya, mulai dari yang paling bawah. Lilitkan ke atas. Untuk bagian paling atas jangan lupa tambahkan double tip lagi. Kita lilit lagi. Kita ambil mata, pasangkan matanya.
Nah, ini adalah Lazarus yang sudah meninggal lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini aktivitas kita minggu ini adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian, lalu kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke DNA Kit GBI Puri Indah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, jika anak memiliki pengalaman di masa lalu atau sesuatu yang digumulkan dan terlihat tidak ada harapan untuk terpenuhi, ajaklah anak untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan memperkatakan firman Tuhan pada Yohanes 11 ayat 25. Ucapkan sebagai perkataan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan semangat dan pengharapan anak untuk masa depannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, kita sudah bersuka cita. Waktunya kita rindu memberikan persembahan. Adik-adik bisa melihat di layar handphone adik-adik ada QR Code. Nah, jadi setiap adik-adik ketika ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui online DNA Kids. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu memberkati kami melalui ibadah kami hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami rindu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya setiap pekerjaan mama, pekerjaan papa, biarlah Tuhan, mama dan papa terus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memberi sama-sama katakan amin. Adik-adik yuk kita mau memuji Tuhan lebih lagi. I will sing forever of your love, come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love, come down. I
adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk doa syafaat kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kami sukacita saat kami memuji, menari, dan berdoa buat Tuhan Yesus. Dan saat kami juga mendengarkan firman Tuhan, biarlah roh Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami, khususnya dalam setiap aktivitas kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat untuk keluarga kami, khususnya papa mama kami, pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, dan keuangan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, dan juga Tuhan Yesus berkati khususnya kesehatan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati untuk bangsa Indonesia, pemimpin bangsa Indonesia yaitu Pak Jokowi Tuhan. Mari Tuhan ikut campur tangan dalam rencana yang direncanakan oleh Pak Jokowi dengan rekan-rekan kerjanya Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan selama PJJ Tuhan. Biarlah Roh Tuhan memberikan kami tetap sukacita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Adik-adik yang percaya, biarlah kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, baik itu dalam pembelajaran adik-adik, dalam setiap aktivitas adik-adik, dalam kesehatan setiap keluarga adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah online